Bisa kerasa kan? Tanah di bawah kakimu mulai bergetar. Dedaunan berjatuhan dari dahannya. Seakan-akan gempa kecil terus berguncang tiap beberapa detik. Bum, bum. Kayak ada sesuatu yang makin mendekatimu. Oh, itu dia. Matamu langsung dikagetkan oleh penampakan gading besar dan belalai panjang. Kemudian seluruh tubuhnya mulai kelihatan dari balik pepohonan. Kamu langsung mengenalinya sebagai mamut berbulu. Spesies ini telah punah sekitar 4.000 tahun yang lalu. Tapi kenapa hewan ini bisa ada di hadapanmu? Oh, enggak. Kamu enggak lagi bermimpi kok. Hal ini bisa aja terjadi dalam waktu dekat. Para peneliti sedang berupaya menghidupkan kembali hewan ini. Mamut berbulu muncul sekitar 450.000 tahun yang lalu di Siberia. Tapi hewan ini juga hidup di Amerika Utara. Saat itu, mamut bisa menempuh perjalanan lintas benua lalu menyebar ke Asia hingga Eropa. Hewan darat paling jangkung selama zaman es terakhir ini kurang lebih setinggi 3,5 meter atau setara dengan tinggi rumah satu lantai. Tubuhnya memang cuma 0,5 meter lebih tinggi dari gajah modern rata-rata. Tapi hewan purba ini jauh lebih berat. Bobotnya sekitar 8 ton, sementara gajah cuma 6 ton. Berat segitu kurang lebih setara dengan 2 atau 3 mobil SUV besar. Mamut sangat berat karena kepalanya lebih besar dan gadingnya lebih panjang plus melengkung. Karena berhabitat di tundra dingin, mamut memerlukan lapisan lemak yang sangat tebal. Itu pun masih belum cukup menahan dingin. Jadi, mamut juga punya bulu tebal sepanjang kabel pengecas ponsel kita di zaman now. Selama musim dingin, bulu di sekitar tubuh dan perutnya akan menjuntai seperti rok, agar hewan purba ini bisa rebahan di atas salju tanpa kedinginan. Mamut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk nyari makan. Ya, mirip-mirip kayak aku sih. Ia juga perlu mengasup sekitar 180 kg makanan setiap hari untuk menghasilkan lapisan lemak tebal dan menjaga suhu tubuh. Berarti kalau di rata-rata, makanannya itu bisa seberat 2 ekor babi hutan. Mamut termasuk herbivora yang hobi makan rumput, cabang willow atau pinus. Tapi setelah zaman es berakhir, suhu bumi semakin panas. Tundra yang ditinggali mamut mulai berubah menjadi rawa. Jumlah makanan mulai berkurang dan populasi mamut berbulu pun ikut turun. Baru-baru ini, para ilmuwan berambisi untuk menghidupkan mamut lagi. Dengan DNA hasil rekayasa genetika, mereka berupaya mereproduksi mamut. Dan pastinya, mereka nggak menciptakan hewan ini dari nol di laboratorium. Terlebih dulu, mereka perlu ngumpulin hewan serupa sebanyak mungkin, alias gajah Asia. Mamut dan gajah berasal dari nenek moyang yang sama jutaan tahun yang lalu. Kedua hewan ini punya kesamaan DNA hingga 99,6%. Jadi, para ilmuwan cuma perlu nambahin sejumlah gen yang hilang ke DNA gajah. DNA ini akan menghasilkan bulu, lemak, gading panjang, kepala besar plus melengkung, dan ciri khas mamut lainnya. Ternyata DNA kita juga punya kesamaan dengan DNA mamut. Hewan ini hidup di area dingin abadi di planet kita. Area super dingin ini telah bikin tulang dan materi genetiknya lebih awet. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sekitar 60 genom spesifik yang bisa menghidupkan mamut kembali. Tapi proses tersulitnya yaitu memunculkannya lagi ke muka bumi. Salah satunya dengan membuang sejumlah unsur DNA dari sel telur gajah, lalu menggantinya dengan DNA mamut. Tapi proses seperti ini memerlukan induk gajah pengganti. Si induk akan mengandung bayi mamut selama sekitar 2 tahun hingga mamut pertama dilahirkan. Tapi para ilmuwan menyaksikan opsi ini. Untuk mereproduksi kawanan mamut, mereka perlu waktu puluhan tahun dan sejumlah induk pengganti. Ada juga yang mengusulkan rahim buatan aja. Dalam beberapa kasus, embrio memang bisa tumbuh dan berkembang sehat dalam kantung buatan. Tapi kendala utamanya terdapat pada kantungnya. Ukurannya harus besar dan cukup kuat agar bisa menjaga bayi mamut yang terus berkembang selama 2 tahun. Di akhir masa kehamilan, kantung ini harus bisa menahan berat sekitar 90 kg. Tapi perlu diingat juga kalau gajah hidup berkelompok dalam struktur matriarkal, seperti mamut. Setelah lahir, bayi gajah akan langsung mencari induknya. Hubungan keduanya tetap terjalin erat selama bertahun-tahun hingga gajah semakin besar. Makanya, banyak orang beranggapan kalau cara reproduksi mamut seperti ini nggak etis sama sekali. Tapi para ilmuwan tetap melanjutkan penelitian ini dengan berpegang pada tujuan untuk meningkatkan teknologi rekayasa genetika yang sudah ada dan nantinya bisa diterapkan di masa depan.
Dengan begini, mereka bisa menyelamatkan spesies hewan yang terancam punah. Tapi kita juga perlu tahu, kenapa mamut berbulu harus dihidupkan lagi. Sebagian ilmuwan meyakini hewan ini punya peranan penting bagi keberlangsungan ekosistem di planet kita. Saat ini, tundra Siberia dan Amerika Utara terus memanas dan melepaskan banyak karbon dioksida. Kondisi ini mendorong terciptanya efek rumah kaca dan membuat suhu bumi semakin ngebul. Tundra ini sekarang dipenuhi lumut, padahal ribuan tahun lalu saat mamut berbulu masih berkeliaran, hamparan tundra sangat mirip dengan padang rumput. Mamut menginjak-injak lumut sambil merobohkan pepohonan. Hewan ini berperan seperti insinyur ekosistem. Para ilmuwan percaya kalau mamut hidup kembali, hewan jumbo ini bisa membantu mengembalikan area ini ke keadaan seperti semula. Padang rumput yang sudah dipulihkan akan bertanah stabil. Malahan, produksi karbon dioksida yang berbahaya juga bisa ditekan. Para ahli ekologi baru saja melepas bison dan spesies hewan lain ke hamparan Siberia nan luas untuk menjalankan fungsi yang sama. Tapi sebagian ilmuwan meyakini kalau mamut berbulu punya kemampuan yang lebih baik. Kalau eksperimen ini berhasil dilakukan, kita akan lebih berkesempatan untuk menghidupkan kembali berbagai spesies hewan yang telah punah. Sayangnya, DNA hewan nggak bisa selamanya bertahan di dalam fosil. Kalau ada fosil yang terkubur beberapa meter di bawah tanah, DNA-nya bisa tertahan dari 1000 sampai 10.000 tahun. Jadi, kalau fosil itu berada di dalam es Antartika, DNA-nya akan tetap bertahan selama ratusan ribu tahun. Berarti kita nggak akan bisa menghidupkan dinosaurus lagi dong. Hewan ini punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Manusia sudah pasti nggak punya akses ke DNA-nya. Tapi para peneliti bisa aja menghidupkan kembali sejumlah hewan yang belum lama ini punah. Misalnya, moa, alias spesies burung yang nggak bisa terbang. Moa yang paling besar setinggi mamut berbulu dan beratnya kira-kira setara dengan skuter. Tapi, spesies terkecilnya cuma seukuran kalkun. Hewan ini berhabitat di Selandia Baru dan terisolasi dari dunia luar selama hampir 80 juta tahun. Tapi, moa baru punah setelah manusia pertama tiba di Selandia Baru. Sapi laut Steller juga mungkin bisa hidup lagi. Sapi laut ini termasuk mamalia air terbesar setelah paus. Tubuhnya kurang lebih sepanjang mobil limusin dan lebih berat dari gajah Afrika. Cara hidupnya lebih banyak mager di dekat pantai atau makan ganggang yang seringnya berupa rumput laut. Menurut para ilmuwan, hewan ini bahkan nggak bisa menyelam. Meski bersayap, burung gajah nggak bisa terbang. Tubuhnya 2 kali lebih tinggi dari burung unta dan 10 kali lebih berat dari manusia rata-rata. Burung ini hidup di Madagaskar dan berkembang biak dengan bertelur, sama seperti burung unta. Meskipun burung gajah telah punah hampir 1000 tahun yang lalu, sejumlah orang masih bisa nemu telurnya. Para ilmuwan juga telah mendapatkan DNA-nya dan tengah menganalisanya. Burung ini ternyata berkerabat dekat dengan kiwi, spesies burung non-terbang lain seukuran ayam domestik. Kura-kura Pulau Pinta beristirahat selama 16 jam dalam sehari. Hewan ini juga minum banyak air dan bisa menyimpannya di dalam tubuh, sama seperti unta. Tiap hewan menjalankan perannya masing-masing dalam ekosistem dan rantai makanan. Kalau salah satunya punah, spesies lain juga bisa kena imbasnya. Efek domino seperti ini bisa melenyapkan seluruh ekosistem. Misalnya saja dinosaurus, yang nggak langsung punah sekaligus setelah meteorit menabrak bumi. Peristiwa ini menyebabkan kebakaran di seluruh penjuru dunia, sehingga jumlah makanan dinosaurus herbivora pun berkurang. Saat dino ini menghilang, dinosaurus pemakan daging mulai kelaparan. Kemudian, semua spesies hewan purba ini mulai punah satu persatu. Banyak ilmuwan percaya kalau manusia memang memerlukan teknologi rekayasa genetika yang bisa memunculkan kembali spesies yang telah punah. Laju perubahan iklim di bumi kurang cocok bagi sebagian hewan untuk tetap bertahan hidup. Intervensi manusia bisa menyelamatkan banyak nyawa. Teknologi ini juga mungkin bisa membantu kita bertahan hidup kalau terjadi peristiwa besar hingga memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Kalaupun kita bisa melestarikan DNA manusia, spesies kita kemungkinan juga akan lestari. Tapi, memangnya ada ya manusia yang punya kemampuan secanggih itu?